Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Almira Medarisvina, yang akan membahas mengenai inovasi K13 ke kurikulum Merdeka dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi dengan dosen pengampu kita, Profesor Dr. Nyoyo Khadijah SAG Hum, dan juga Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Oke, sebelumnya kenapa inovasi ke-13 ke kurikulum Merdeka ini sedikit menghebohkan? Karena proses peralihannya itu termaksud agak buru-buru bisa dibilang. Karena K13 kemarin itu belum sempat diaplikasikan atau diimplementasikan di seluruh sekolahan secara utuh. Kemudian tiba-tiba beralih ke kurikulum Merdeka. Namun di tengah proses peralihan itu terdapat namanya kurikulum darurat yang disebabkan oleh terjadinya COVID-19. Oke, dari peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini terdapat perbedaan yang bisa kita lihat secara ringkas. Yang pertama itu dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pertama, pendekatan tematik. Karena kurikulum 2013 ini mengadopsi pendekatan tematik dalam pembelajaran. Maksudnya, materi pembelajaran disusun dalam bentuk tema-tema yang terintegrasi, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Nah, yang kedua ini penguatan kompetensi. Kurikulum 2013 lebih fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Kompetensi yang diutamakan adalah kompetensi sikap afektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotorik siswa. Nah, yang ketiga ini pembelajarannya aktif dan kreatif. Kurikulum 2013 mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan lebih beragam, seperti diskusi, eksperimen, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, penilaian holistik. Nah, kurikulum 2013 menerapkan pendekatan penilaian holistik yang melibatkan penilaian terhadap seluruh aspek perkembangan siswa. Selain penilaian akademik, penilaian juga dilakukan terhadap sikap, keterampilan, dan potensi siswa. Nah, yang terakhir ini ciri dari kurikulum 2013 adalah pengembangan karakter. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan karakter siswa sebagai tujuan pendidikan. Pembentukan karakter dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan sikap moral, serta pembelajaran nilai-nilai kehidupan. Nah, di tengah usaha pemerintah untuk menerapkan kurikulum 2013 secara merata ini, terjadilah COVID-19, pandemi. Nah, oleh sebab itu, dikeluarkanlah yang namanya kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini ciri-cirinya yang sudah diterapkan adalah dilakukannya proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk menjaga keselamatan siswa dan membatasi penyebaran virus, banyak sekolah di Indonesia mengadopsi pembelajaran jarak jauh melalui PJJ. Siswa dapat pembelajaran daring atau saluran televisi. Yang kedua, penyesuaian kurikulum. Kurikulum darurat menekankan pada materi yang paling esensial dan dapat disampaikan melalui pembelajaran jarak jauh. Kurikulum tersebut disederhanakan untuk memastikan siswa tetap bisa menyerap materi yang penting dalam situasi pembelajaran terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Dalam kurikulum darurat, penggunaan teknologi menjadi aspek penting. Guru dan siswa menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone, serta mengandalkan koneksi internet untuk mengakses materi pembelajaran, tugas, dan interaksi dengan sesama siswa dan guru. Yang keempat, pembelajaran mandiri. Siswa diharapkan dapat mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka diberikan tugas dan materi pembelajaran yang harus dikerjakan secara mandiri, dengan dukungan dan bimbingan dari guru melalui komunikasi daring. Nah, yang kelima, evaluasi dan penilaian. Proses evaluasi dan penilaian dilakukan secara berbeda dalam kurikulum darurat. Guru menggunakan metode evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran jarak jauh, seperti tugas daring, ujian online, atau penilaian berbasis proyek.
Nah, yang keenam ini adalah dukungan teknis dan pelatihan. Jadi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada guru dan siswa dalam menggunakan teknologi dan implementasi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memastikan kualitas pembelajaran yang optimal. Kurikulum darurat selama pandemi COVID-19 dapat berbeda-beda antara sekolah, daerah, dan tingkat pendidikan. Setiap pemerintah, daerah, dan lembaga pendidikan di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan dan strategi yang sesuai dengan situasi dan kondisi lokal mereka untuk memastikan kelangsungan pendidikan selama masa pandemi. Nah, kemudian setelah pandemi ini sudah berangsur membaik, maka secara bertahap kurikulum merdeka ini sudah diterapkan. Kurikulum merdeka ini adalah proses penyederhanaan dari kurikulum K13. Nah, kalau dari kurikulum merdeka ini tujuannya lebih untuk dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama ini ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kreativitas dan inovasi pada peserta didik melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis proyek. Kurikulum ini memungkinkan siswa untuk berpikir secara kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menciptakan solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian membangun kemandirian belajar. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk melatih siswa menjadi mandiri dalam proses belajar. Siswa diberi kebebasan untuk memilih topik yang diminati, menentukan jadwal belajar, dan mengatur strategi pembelajaran mereka sendiri. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan metakognitif seperti pengaturan diri, pemantauan kemajuan belajar, dan refleksi atas pencapaian mereka. Yang ketiga ini memperkuat keterampilan abad ke-21. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Komunikasi ini juga mengarah pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah, kepemimpinan, kewirausahaan, dan adaptabilitas yang penting untuk menghadapi perubahan yang cepat di dunia saat ini. Nah, mengakomodasi perbedaan individu. Kurikulum Merdeka mengakui keberagaman individu dalam hal minat, bakat, dan gaya belajar. Dalam kurikulum ini, siswa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri melalui proyek-proyek yang relevan dan bermakna. Kemudian yang kelima ini mendorong pengalaman belajar yang bermakna. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dalam kurikulum ini, materi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata dan konteks yang relevan bagi siswa. Hal ini membantu siswa untuk melihat relevansi pembelajaran mereka dengan dunia nyata dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Nah, yang keenam ini mempersiapkan siswa untuk kehidupan dan karir. Kurikulum Merdeka berfokus pada persiapan untuk kehidupan dan karir di masa depan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan pengembangan keterampilan yang relevan. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Ya, tentunya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini banyak sekali gejolaknya. Tentunya untuk guru-guru senior yang butuh beradaptasi dengan teknologi di mana dituntut di dalam kurikulum Merdeka tersebut. Ya, banyak yang ada juga salah satu anggota DPR kita menganggap ini adalah ilusi inovasi. Sebenarnya hanya sekedar labelnya saja bahwa kurikulumnya berubah, tapi padahal implementasinya tidak. Tapi setelah saya melihat di lapangan langsung apa yang terjadi, memang kurikulum Merdeka ini membuat para siswa lebih belajar secara mandiri dan juga disiapkan ketika mereka lulus, mereka siap untuk menghadapi dunia nyata dan juga menjadi seorang entrepreneur. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini para siswa lebih
diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan berpikir kritis atas apa yang sudah mereka pelajari, dan juga apa yang dipelajari di sekolah itu dikaitkan dengan kehidupan di dunia nyata. Misalkan yang kemarin nih, heboh, ada pembelajaran fisika dikaitkan dengan proses naik turunnya kepala Pak Jokowi di dalam mobil dalam kunjungannya ke Lampung kemarin. Nah, itu dikaitkan dengan pembelajaran fisika bagaimana menghitung gerakan dan banyaknya gelombang yang ada di perjalanan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.